Dan seluruh yang diciptakan itu namanya makhluk. Jadi ghairullah itu makhluk, selain Allah itu makhluk. Maka itu yang dikeluarkan dengan kalimat la ilaha illallah, mengeluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita dan memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ini kan maksud tujuan la ilaha illallah. Nah, kalau Imam Ghazali apa? Kalau beliau istilahnya tahalli, takhalli, tajalli. Ya kan sama. Membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, maka masuk sifat-sifat baik. Kalau sudah masuk sifat-sifat baik akan menjadi tajalli. Ya, akan nampak kebaikan-kebaikan itu. Kalau sudah masuk yakin dalam hati seseorang, maka akan timbul amal-amal sebagaimana amal perintah Allah. Akan meyakini Allah bahwa segala-galanya, makhluk tidak bisa apa-apa. Itu makna tajalli. Sama, cuma istilahnya beda. Kalau kita istilahnya mengeluarkan, memasukkan sehingga timbul keyakinan. Kan maksud masyayikh apa? Agar anak-anak kecil paham, orang dewasa paham, orang awam paham, semua paham. Kalau tahalli, takhalli, tajalli, anak-anak nggak paham. Mesti harus belajar, harus duduk, dijelaskan. Makanya kalau ilmu tasawuf itu kan harus khusus pelajarannya. Karena ada istilah-istilah yang tidak bisa dicerna oleh orang umum. Tapi kalau ada awam, muzakkar 6 sifat, semua bisa memahami. Mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah, sehingga timbul keyakinan bahwa makhluk tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Nah, itulah makna. Sama, Imam Ghazali pun menjelaskan seperti itu, tapi tidak dengan istilah 6 sifat. Istilahnya apa? Tazkiyatun nufus. Tapi 6 sifat itu masuk. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu membersihkan latifatul qalbi. Itu dalam istilah tasawuf, 7 latifah itu. Makanya zikirnya latifatul qalbi itu kan 2 zikir, zikir jahar dan zikir sir. Kenapa? Karena ini penyakit syirik di sini. 2 jari di bawah susuk kiri, ini latifatul qalbi. Maka dizikirkan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara zikirnya pun beda. La-nya dibuang kemana, ilahanya kemana, illahnya kemana, Allahnya kemana. Ini kan metode untuk membersihkan hati. Nah, begitu pun 6 sifat itu. Bagaimana meyakini kalimat la ilaha illallah itu dalam hati kita ini, sehingga timbul keyakinan bahwa makhluk tidak bisa apa-apa. Ya, semuanya adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dalam hati kita. Inilah la ilaha illallah. Baru dijelaskan fadilah la ilaha illallah pun para ulama banyak menjelaskan. Bukan masyayikh saja, bukan di dalam 6 sifat muzakkar kita saja. Ya kan? Jadi sampaikan ini kepada umat agar umat itu tidak salah paham bahwa ini adalah paham yang semua orang mengetahui, cuman metodenya, caranya, usulnya yang berbeda-beda. Nah, itu. Kemudian bagaimana Muhammadur Rasulullah? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini maksudnya, tujuannya dalam 6 sifat itu. Kita semua paham. Itu bagaimana agar kita menteladani daripada Rasulullah SAW. 24 jam kehidupan kita ini mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Itu maksud daripada tujuan daripada Muhammadur Rasulullah. Bagaimana agar 24 jam sehari semalam kita ini menghidupkan, mengamalkan, menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi semua kita paham,
Sehingga sahabat itu 24 jam mereka itu mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada satupun sahabat yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mereka mengikuti. Makanya mereka memiliki sifat Muhammad Rasulullah, meyakini kalimat ini. Bahkan para sahabat ini menunjukkan keyakinan dengan kalimat ini. Sehingga mereka ini rela mengorbankan diri mereka karena keyakinan dengan Muhammad Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi bukan hanya mengikuti sunnah saja para sahabat, tetapi membela Rasulullah SAW habis-habisan untuk membela, siap mati untuk membela daripada Rasulullah SAW karena keyakinan dengan Muhammad Rasulullah. Nah, versinya Imam Ghazali, bagaimana tasawuf itu? Jadi beliau katakan ada letaknya latifah seseorang tuh 2 jari di bawah susu kanan itu letaknya latifatul ruh. Latifatul ruh. Apa sifatnya di sana? Sifat bahimiyah. Apa bahimiyah itu? Binatang ternak. Binatang ternak itu artinya hidupnya makan, minum, tidur, itu aja. Tidak memikirkan agama. Maka beliau itu merintah untuk bagaimana membersihkan ini latifatul ruh ini dengan zikir sir. Allah, 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 Allah. Sehingga kalau sudah bersih latifatul ruh seseorang itu, dia akan hidup tidak mengikuti hawa nafsunya, hidup sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sama, maksudnya sama, tujuannya sama, untuk ikut baginda Nabi SAW. Jadi begini, cara para ulama seperti itu. Cuman masyayikh kita ini, bagaimana agar dipahami oleh umat. Umat secara umum memahami hal tersebut. Itu hal ini, 6 sifat ini dipahami. Anak kecil, anak muda, orang tua, bahkan orang sudah lanjut usia bisa paham dengan hal ini. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat yang kedua, yaitu sifat sholat khusyuk wal khudu'. Itu bagaimana agar kita senantiasa sholat itu dengan khusyuk dan khudu'. Sebagaimana para sahabat sudah memiliki sifat ini. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang sholatnya luar biasa, kekhusyuannya luar biasa, ketenangan dalam sholat luar biasa, kekhuduannya, kepatuhannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam sholat, bahkan di luar sholat, luar biasa. Ini para sahabat. Ada sahabat Nabi SAW yang ketika sholat itu burung bertengger di pundaknya, burung itu tidak terbang saking tenangnya berdiri, tidak bergerak. Itu menunjukkan daripada kekhusyuan, ketenangan. Karena orang khusyuk itu akan tenang, karena tawajuk dalam hati. Saking khusyuknya sahabat, sampai panah yang menembus kakinya tidak terasa. Ketika dicabut panah yang menembus kakinya itu nggak terasa. Ada sahabat Nabi SAW yang ketika sholat terlintas pikirannya sejenak tentang kebunnya diimpakkan karena menjaga sholat khusyuk. Dan maksud semua ini kan untuk membawa sifat-sifat sholat ini keluar sholat, sehingga dengan sholat khusyuk khudu' ini kita bisa terbebas dari keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Karena ini tujuan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini tujuan sholat. Nah, begitupun Imam Ghazali begitu. Imam Ghazali kan menerapkan itu latifatul sir. Bagaimana agar sifat-sifat keburukan, sifat-sifat kemaksiatan
dalam kehidupan kita. Ini hilang. Tapi tetap metode beliau itu dengan zikir. Membersihkannya itu dengan zikir, itu metode. Ya karena dengan zikir ini pembersih hati. Membersihkan hati dengan zikir itu. Itu cara membersihkan, karena sifat itu dalam hati. Sifat pasya mungkar itu timbulnya dari hati. Kalau hati tidak dibersihkan ya nggak bisa. Nah begitu pun sifat sholat khusyuk khudu, ilmu adzikir. Ilmu adzikir itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mengetahui seluruh perintah Allah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan kita senantiasa mengingat Allah SWT agar kita ini tidak lupa kepada Allah SWT. Ya sahabat begitu, mereka itu hari-hari terus berzikir kepada Allah SWT. Hari-hari mereka ini ingat Allah SWT. Dan sahabat ini paham tentang perkara agama ini. Mereka ini adalah memahami perintah-perintah Allah SWT yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ilmu itu mesti ada zikir. Kalau ilmu tidak ada zikir, bahaya. Kenapa? Ilmu yang harus digandeng dengan zikir. Kenapa para sahabat itu berilmu, mereka itu gandeng dengan zikir? Ya kalau kita tidak ingat Allah, sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, menyalahkan orang lain. Ini kalau orang ini berilmu tidak ada zikirnya. Artinya tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa ilmu itu amanah dari Allah SWT yang wajib diamalkan dan wajib disampaikan. Nah, latifatul akhfad begitu pun. Latifatul khafi itu penyakitnya apa? Sombong. Penyakit sombong. Penyakit robbaniyah. Penyakit sombong. Artinya sombong itu pakaian Allah. Siapa yang menggunakan pakaian musuhku, milik Allah, firman Allah. Maka itu nggak boleh sifat robbaniyah itu dalam diri seseorang. Itu Imam Ghazali menjelaskan. Maka dengan zikir, dibersihkan dengan zikir sehingga timbul sifat tawadhu. Sehingga kita ini tidak sombong, merasa diri paling benar. Para sahabat begitu. Sahabat itu tidak ada yang sombong. Maka kita dibekali dengan perkara ini agar kita ini banyak tawadhu. Kemudian sifat ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Ini tujuannya apa? Agar kita saling berkasih sayang, saling tolong menolong, tidak saling memfitnah, tidak saling menggujing, tidak menghina, mencaci maki. Bagaimana agar kita ini lebih menyayangi saudara daripada menyayangi diri sendiri. Sahabat begitu, sifatnya sudah ada. Siapa yang mau tangkal ini, jawab? Mana yang pernah tanam sifat? Siapa yang mau tantang sifat? Mau tangkal, mau tolak bahwa sahabat tidak ada ikram muslim? Masya Allah, sahabat itu sampai rela meninggal demi sahabat yang lain, demi saudaranya. Bagaimana persatuan para sahabat? Bagaimana saling cintanya, kasih sayang para sahabat Ansor dan Muhajirin? Kalau kita sampaikan di sini nanti dikatakan terlalu lebay. Ya kan? Dalam kisah itu sahabat itu sampai Abdurrahman bin Auf itu, Masya Allah, dengan sahabat yang lain, sampai istrinya disuruh pilih mana yang dia mau diceraikan, dikasih. Sampai begitu sahabat. Bahkan ada yang mengasihi saudaranya minum. Beliau sendiri sahabat itu yang meninggal demi saudaranya itu bisa minum. Ini kan ikram muslimin ya sahabat. Nah kalau Imam Ghazali itu latifatul akhfa itu bagaimana agar dizikirkan. Di sana letaknya penyakit iri, dengki, hasad, penyakit itu. Ya maka dizikirkan agar bersih sehingga dia nanti takhalli, ya, masuk sifat-sifat daripada kebaikan, yaitu kasih sayang, ya,
mahabbah kepada sesama muslim, maka nampaklah tajallilah dia nanti itu dalam tasawuf. Sama, cuman beda daripada penjelasannya, pemaparan. Kemudian tashihun niat, meluruskan niat. Sahabat itu terus meluruskan niat, sehingga kalau sahabat ini salah niat, beristighfar. Ini sifatnya sahabat, sehingga ikhlasnya luar biasa para sahabat. Nah kita pun begitu, kita mengikuti para sahabat. Bagaimana agar senantiasa perbaiki niat. Karena sebanyak apapun amalan kita, kalau kita tidak ikhlas, kalau kita riya, hangus semuanya. Maka Imam Ghazali itu begitu. Di nafsu natiko itu, latifah nafsu natiko itu, penyakitnya ingin dipuji, sum'ah. Ini penyakit-penyakit yang ada dalam latifah nafsu natiko. Maka bagaimana agar sifat itu hilang? Zikirkan, kata beliau. Berzikir sebanyak-banyak, bersihkan, sehingga datang nanti sifat-sifat ikhlas, sifat ridho kepada Allah. Ini penting ikhlas ini, karena inilah kunci. Karena dalam hidupnya ada tiga perkara. Kalau nggak ada tiga perkara ini, hangus kita semua, hancur, nggak ada artinya. Apa yang tiga perkara? Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Wajib ilmu itu. Kalau tidak berilmu, bagaimana kita bisa amal? Bagaimana kita bisa sholat, baca Al-Quran kalau tidak berilmu? Ilmu tajwid, ngawur kita. Maka ilmunya wajib. Kalau kita tidak amal, tidak ada artinya ilmu itu. Sebanyak apapun ilmu itu, kalau tidak ada amal, itu seperti pohon itu yang nggak ada manfaat, tidak berbuah, maka akan jadi kayu bakar. Ilmu, amal. Kita berilmu, kita beramal, tapi tidak ikhlas, nggak ada artinya, hangus semua, hancur semua. Itu seperti api yang membakar kayu bakar, kata Imam Ghazali. Itu kalau amal tidak ada keikhlasan. Dalam hadis dikatakan orang jihad masuk neraka karena tidak ikhlas. Orang sodako sampai habis hartanya masuk neraka karena tidak ikhlas. Orang ahli Al-Quran masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ikhlas ini penting, kunci daripada amal itu ikhlas. Nah kemudian yang keenam itu adalah dakwah wa tabligh. Para sahabat itu tidak ada yang tidak buat dakwah. Nggak ada sahabat yang tidak dakwah. Coba tunjukkan satu saja sahabat tidak dakwah. Semua sahabat dakwah. 124.000 banyaknya sahabat itu, semuanya dakwah. Nggak ada yang nggak dakwah. Maka sifatnya dakwah. Dan tidak ada para sahabat yang tidak tabligh, tidak menyampaikan agama. Semua para sahabat itu menyampaikan ini agama. Tunjukkan satu saja para sahabat kalau tidak sampaikan agama. Sampaikan. Karena ini sudah penyampaian nasihat dari Nabi. Balighuni walau ayat, kata Nabi. Sampaikan, sehingga sahabat sampaikan. Walaupun ada sahabat yang tidak terlalu tidak menjadi ahli hadis, ahli tafsir, tetapi menyampaikan apa yang beliau tahu. Sampaikan. Karena itu sudah penjelasan Nabi SAW. Maka ini penting. Maka sifat sahabat inilah yang dakwah ini kita ikuti, amalkan. Bagaimana kita sampaikan ini agama kepada umat. Sampaikan terus. Jangan kita ini menjadi orang yang tidak mau menyampaikannya agama. Karena agama ini kalau tidak disampaikan, matinya agama. Mati agama ini kalau kita tidak sampaikan, kalau kita tidak dakwahi. Maka ini pentingnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka tujuan daripada dakwah tabligh dengan cara khuruj, dengan cara keluar apa? Agar kita ini tidak terkesan dengan kehidupan dunia, menghilangkan sifat hubud dunia. Maka ini Imam Ghazali pun begitu. Dalam kullu jasad itu apa? Sifatnya apa? Sifatnya adalah terlalu cinta dengan dunia, lupa dengan akhirat, hubud dunia. Itu sifat daripada yang ada di dalam kullu jasad seseorang, latifah kullu jasad. Maka beliau perintahkan untuk banyakkan zikirkan, untuk bersihkan,
sehingga menjadi tajalli nanti, nampak bahwa tujuan kita ini adalah ridho Allah. Maka itu kita dakwah dan sampaikan agama. Kalau tidak dengan khuruj bagaimana? Apa mau dakwah dan tabligh di dalam rumah? Enggak. Harus keluar, sampaikan agama ini, sampaikan ke umat, sampaikan ke manusia. Allah SWT jelaskan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ada orang mengatakan kalian itulah sahabat. Dibilang jamaah kita, jamaah tabligh ini bodoh katanya, jahil. Itu kuntum itu sahabat. Katakan kepada mereka, tafsir itu bukan satu. Memang ada tafsir mengatakan kuntum itu ya sahabat Nabi SAW, tapi banyak tafsir mengatakan kuntum itu untuk semua, siapa saja. Dan ulama menyimpulkan, sekalipun ya, kuntum itu untuk para sahabat, maka siapapun dalam tafsir Ibnu Katsir, kuntum itu untuk sahabat, ya. Tetapi siapa saja yang mengikuti sahabat termasuk daripada kuntum itu. Siapa saja, kuntum, kalian wahai para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti para sahabat, khairu ummah, sebaik-baik umat. Untuk apa? Kenapa mereka baik? Kenapa dia katakan khairu ummah? Umat-umat terdahulu tidak khairu ummah. Kenapa para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat itu khairu ummah? Kenapa? Karena sifatnya adalah, karena mereka amalannya adalah ukhrijat linnas, dikeluarkan mereka untuk manusia. Ukhrijat linnas dalam tafsir itu ditampakkan. Ukhrijat itu ditampakkan. Jadi Allah yang keluarkan ini umat, dinampakkan ini umat kepada manusia. Uzhirat, ya. Uzhirat, ditampakkan, dizuhirkan di hadapan manusia. Untuk apa? Untuk kerja tadi, untuk dakwah itu. Untuk apa? Maka dijelaskan lagi, untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalau kita tidak khuruj, tidak keluar, kalau kita tampakkan diri kepada umat? Ada umat bermaksiat di terminal, masa dari rumah kita suruh dia berhenti? Nggak bisa. Kita harus datangi mereka, tampakkan diri kita kepada mereka, kita keluar, khuruj kepada mereka. Nah, inilah metode yang dikatakan oleh sebagian orang, itu katakan metodenya mulai metode mimpi. Paham mimpi? Mimpi beliau itu mimpi yang benar, hak, sesuai dengan tafsir, sesuai dengan perintah Allah SWT yang menampakkan diri keluar. Bagaimana menampakkan diri kalau sembunyi? Nah ini, hadirin dan mulia Allah SWT. Nah inilah pentingnya daripada kita ini memahami ini agama dengan aturan-aturan, timbangan-timbangan daripada para ulama. Tidak bisa dengan pemahaman kita sendiri. Kita ikuti para ulama.